Kayaknya ya, ini adalah ayam sekitar 300 ribuan dengan build quality terbaik. Tapi gimanakah suaranya? Halo dan selamat datang di After Sound Review. Ini adalah review gue untuk Aibaso Gelato yang harganya sekitar 300 ribuan. Dan pertama kali gue megang barang ini, gue ngerasa, oh wah ini kayaknya 1 jutaan nih. Tapi setelah lihat harganya, cuma 300 ribuan doang. Walaupun ya kotaknya kecil, by the way gue masih appreciate kotaknya untuk ilustrasinya yang buat gue high res. Gambarnya bagus, tapi nggak bohong, ini maskotnya rada ngingetin gue kayak Raftalia dari Shield Hero ya. Anyway, seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Dan sebelumnya thank you dulu untuk Intium Indonesia yang sudah mengirimkan ayam ini ke gue. Dan kalau misalnya kalian pengen beli ayam ini sendiri, gue kasih link Tokopedia di deskripsi di bawah. Dan tentunya itu dari Intium Indonesia dengan garansi resmi. Gak bohong kalau misalnya gue nggak dikasih tahu ini ayam harga berapa, mungkin gue tebak 1 juta berdasarkan build quality-nya sendiri. Karena mungkin kelihatan di kamera nggak terlalu gimana-gimana, tapi kalau feels aslinya ini benar-benar metal yang berasa tebel dan juga agak berat. Jadi ini udah kayak ayam jutaan rasanya. Cuman ada tulisan Aibaso Junior di satu dan Gelato di satunya lagi. Build quality housing-nya sih bagus banget. Ini feels-nya juga dia matte gini, nggak kayak, gue rasa sih secara catnya juga lebih bagus daripada Moondrop 2 dan jelas lebih bagus daripada 12 Year Gate. So far di 300 ribuan ini simply the best dari semua yang gue pernah coba. Nozzle-nya pun seperti ini, dia lumayan maju. Untungnya nggak gede-gede amat. Dan yang unik di sini vent hole-nya untuk yang di kiri kelihatan nggak ya? Ini warnanya agak biru-biru begitu. Sedangkan yang di bagian kanan ini merah vent hole-nya. Tuh lihat. Subtle difference, cuman ya lumayan menarik aja. Sementara untuk kabelnya sih biasa aja. Ini dual pin yang seperti ini. Dan kabelnya sendiri tipis. Jelas ini versi kabel bihun tapi yang lebih bagus. Di bagian bawahnya twisted seperti ini. Kabelnya berasa lentur, berasa fleksibel, dan jelas berasa lumayan biasa aja. Cuman nggak berasa jelek gitu. Intinya ini it's a proper cable for 300 ribu, ini definitely better dibandingkan KZ-KZ bihun cables. Nah, secara fitting nih, sebenarnya secara housing oke-oke aja. Cuman secara secara ear tipsnya sendiri, mungkin karena nozzle-nya yang cukup panjang ini, somehow gue nggak terlalu bisa nge-seal di nozzle-nya yang punya stem agak besar. Jadi kayak udah kehambat sama nozzle-nya duluan, ini mestinya lebih bisa masuk lagi, tapi gue kurang masuk gitu. Jadi kayak kurang seal, terutama di bagian kiri, karena gue kuping kanan kuping kiri agak beda. Nah, kalau gue pribadi, dua-duanya gue lebih suka menggunakan Final Audio Type E, dan itu bisa jelas nge-seal di keduanya. Jadi untuk review kali ini, cuman simply karena tips bawahnya nggak nge-seal, jadi gue nggak tahu suara aslinya. Gue pakai Final Audio Type E yang buat gue memberikan seal yang lebih baik dan juga fit yang jauh lebih enak. Nah, kalau pakai Final Audio Type E itu udah enak banget karena bagian nozzle ini walaupun cukup panjang tapi nyaman di kuping gue. Bagian housingnya juga nggak, yang menyentuh kuping gue nggak ada bagian yang tajam, dan di tangan ini smooth. Juga secara ear guide itu juga kelihatan dia lumayan nyantol di kuping gue, jadi nggak gampang ketarik-tarik, dan kabelnya sendiri memang fleksibel dan juga ringan, non microphonic. Jadi overall good, cuman gue harus ganti ear tipsnya pakai Final Type E. Ngebahas suara dari Aibaso Gelato ini jelas bisa dikategorikan sebagai V-shape, di mana penekanan utama satu di area mid bass yang besar, jadi dia punya pukulan bass, hentakan bass, toncokan bass yang mantap, tapi nggak terlalu dalam. Kelihatan di mana sub bass-nya rolled off, jadi kalau misalnya kalian suka dengerin orkestra yang rumbling ada dum gitu, ini lebih ke duk dibanding dum. Jadinya dia punya sensasi lebih asik di punch, tapi nggak terlalu rumble. Nah, sensasi bass yang tebal dan mukul ini juga dibarengin sama upper mid to treble yang lumayan prominent di area lower treble dan upper mid range. Nah, ini bikin sebenarnya kalau kita ngomong vokalnya doang, itu agak tipis arahnya. Dengerin vokal cowok, vokal cewek, itu agak tipis sebenarnya. Kerasa kalau misalkan play lagu, dan it's on the almost shouty side. Kayak contohnya kalian dengar lagu This Is Me dari Keala Settle, kalau misal di bagian teriak, itu kerasa suaranya agak berasa tipis dan lumayan maju. Tapi untungnya dengan bass yang sekencang ini, mid bass punch yang tebal ini ngerasa sensasi overall atmosfernya tuh lumayan tebal. Jadi nggak setipis seharusnya gitu. Kalau misalnya bassnya diturunin lagi atau lebih fokus ke sub bass, mungkin gue ngerasa ayam ini bakal
Jadi lebih shouty dan juga lebih tipis sensasinya, tapi nggak karena dia punya barengan mid bass yang cukup besar ditambah dengan upper mid yang lumayan maju, bikin vokalnya ya simply masih clear walaupun dengan mid bass seperti itu, tapi mengorbankan balancing vokal sedikit. Tapi nggak apa-apa, itu karena memang dia balancing dua-dua energi yang sama-sama maju gitu. Sedangkan fokus treble lebih ke lower treble aja. Jadinya ini kalau misalnya kalian dengerin cymbal crash itu lebih kayak cerak dibandingkan ces. Di area mid treble 8 kHz ke atasnya udah lumayan rolled off, jadi emang fokusnya di sekitar 6 kHz saja yang bikin suara tuh cerak aja dibandingkan ces bener-bener treble atasnya nggak terlalu lepas. Tapi overall it's a fun sounding IEM, dengerin lagu yang EDM terutama fun banget, vokal tetap clear, tetap maju, dan treble-nya cukup adaan aja, nggak terlalu lepas, nggak terlalu tinggi, tapi cukup adaan aja. Tapi sekali lagi, ini impresi berdasarkan ini ya, gue pakai Final Audio Type I, karena ininya ya tips bawaannya gue sama bener-bener nggak bisa ini aja, nggak bisa ngesil kalau pakai tips bawaan, simply terlalu tipis lah suaranya buat gue karena gue nggak dapet bassnya. Pakai Final Type I gue langsung dapetin bassnya, jadi semuanya jauh lebih berasa, lebih balance. Jadi ya gue sarankan kalau misalkan punya masalah yang mirip seperti gue, try Final Audio Type I. Nah, untuk skala teknikal gue bisa kategorikan dia se-Moondrop Chu 2 aja. Memang dia nggak terlalu luas-luas amat secara soundstage, tapi at least secara resolusi dan juga secara detail ya cukup oke lah di harganya. Gue nggak ngerasa ini mendem, gue nggak ngerasa ini terlalu bloated. Walaupun frekuensinya sendiri sebenarnya tidak terlalu lengkap, tapi at least secara resolusi dan kejelasan nada dia cukup oke lah di harganya. Walaupun bukan terbaik, tapi juga bukan yang terburuk, dia bersimply bersaing di harganya. Nah, sekarang dibandingkan dengan Moondrop Chu 2, buat gue ya kalau misalnya kita ngomong tonal balance, Moondrop Chu 2 lebih balance. Dimana di area upper mid-nya masih mengikuti lebih Harman Target. Ini sementara di Gelato ini punya lower treble yang lebih maju. Jadi sebenarnya kalau vokal doang, kita eliminasi bass, itu bakal berasa bahwa si Moondrop Chu 2 lebih balance. Cuman karena ada balancing mid bass dari Gelato ini, jadinya untuk beberapa lagu kesannya bisa Gelato ini lebih tebal ketika bassnya menghentak begitu. Nah, sebenarnya kalau untuk frekuensi respons lawan gue tetap bakal ngomong Chu 2 lebih rapih, dia punya sub bass lebih dalam, mid bassnya nggak terlalu maju, lalu upper midnya lebih balance juga. Cuman Basso Gelato ini jelas lebih fun dengan bass yang lebih menghentak, lower treble yang lebih maju, dan vokal yang lebih berasa kayak energik. Ini simply lebih fun dan bisa menggebu-gebu. Jadi buat gue sebenarnya lu punya dua-duanya juga nggak masalah. Satu buat yang mungkin lebih balance saja, sementara satu lagi untuk versi yang lebih asiknya, lebih funnya. Nah, dibandingkan dengan Truth Ear Gate juga mirip. Maksudnya Truth Ear Gate kalau misalkan mengincar suara IEM yang sebenarnya lebih balance secara overall tonal, ya Truth Ear Gate dia mengikuti Harman Target, sub bass lebih tight, lalu kemudian bassnya lebih cepat juga, vokal lebih maju, lebih berasa clean and clear juga di Truth Ear Gate. Tapi Truth Ear Gate berasa lebih overall lebih tipis dan kurang fun dibandingkan Gelato ini. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong balancing, tetap balance-nya lebih ke Truth Ear Gate. Cuman secara yang gue ngerasa paling oke dibandingkan si Truth Ear Gate itu number one memang build quality-nya, dimana Gelato ini dia pakai bahan metal matte begini bagus banget. Sedangkan si Truth Ear Gate kan pakai plastik. Cuman secara suara memang lebih balance Truth Ear Gate, tapi ini lebih fun, lebih asik, lebih mungkin buat kalian pengen suara yang lebih menggebu-gebu. Sekali lagi, ini tipe yang lu punya dua-duanya pun nggak masalah gitu, karena sensasi suaranya terlalu berbeda sampai lu bisa punya satu dan punya ini juga untuk saling melengkapi satu sama lain. Oke, ini buat siapa sih? Ini adalah untuk kalian yang satu pengen ayam dengan build quality yang terasa oke dan fitting yang bagus. Cuman ya untuk kasus gue aja gue harus kasih 3 tips, tapi gue rasa untuk kebanyakan orang nggak apa-apa. Lalu kemudian untuk kalian yang nggak mau suara tipe Harman atau neutral with bass boost yang sekarang lagi hits di mana-mana. Ini jelas suaranya berbeda, dia lebih menghentak di area mid bass bukan sub bass, lalu vokal dan treble-nya juga lumayan menyimpang dari Harman Target ataupun neutral target yang sekarang. Dia simply V-shape yang fun. Cuman kelemahan utama ya memang lebih ke frekuensi response atau tonality-nya yang dia nggak terlalu nyampe di sub bass dan juga di upper treble. Selain itu, definitely pilihan kalau misalnya kalian nggak mau kayak semacam 30 Ear Gate ataupun Chu 2 dengan tuningan yang terkenal sekarang, pengen sensasi yang berbeda, lebih fun, asik, lebih gebuk, lebih ya simply really fun.
dengan build quality yang gue rasa arguably the best dari semuanya. Gitu aja, thank you for watching. Sekali lagi kalau misalnya kalian pengen beli ini sendiri, bisa klik link Tokopedia yang gue kasih di deskripsi di bawah. See you next time, bye-bye.